Halo, saya dengan Yakub Sulfi Pratama. Ini adalah presentasi untuk ujian akhir semester dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, di mana dalam soal diminta analisis terhadap gambar yang ada di sini. Berikut penjelasannya dari gambar terlampir. Terdapat eh, 5 komponen, mulai dari hardware, people, software, prosedur, dan data, dan komponen di samping ada input dan output. Relasi dari setiap komponen di sini terdapat hardware, ini adalah komponen fisik dari sistem. Dalam gambar diwakili oleh komputer, yang di situ ada monitor, printer, keyboard, dan mouse. Ini adalah perangkat yang digunakan untuk memproses data dan menjalankan perangkat lunak. Kemudian di bawahnya ada software, yaitu perangkat lunak itu sendiri, yang melakukan instruksi atau program untuk memberi tahu perangkat keras apa yang harus dilakukan. Digambar eh, sebagai kotak perangkat lunak dan CD atau DVD drive yang mencakup operating system ataupun aplikasi yang dapat mengelola data pelanggan atau hal yang lainnya. Kemudian ada data di sini. Data di sini ini adalah data mentah yang diproses oleh sistem, diwakili oleh piringan hard drive. Data dalam sistem dukungan pelanggan bisa berupa informasi kontak pelanggan, riwayat pembelian, dan catatan eh, interaksi atau transaksi lainnya. Kemudian ada people. People di sini adalah manusia atau komponen yang mengoperasikan dan berinteraksi dengan sistem. Dalam contoh, seorang staf dukungan pelanggan digambarkan sedang menggunakan sistem untuk membantu pelanggan, atau orang yang merancang, membangun, menggunakan, dan memelihara sistem. Kemudian ada prosedur. Ini adalah aturan, kebijakan, atau panduan yang mengatur cara pengoperasian sistem, diwakili oleh buku manual ataupun binder di sini. Prosedur memastikan bahwa sistem yang digunakan secara konsisten dan efisien untuk semua user. Kemudian ada input dan output. Di sini adalah proses sistem. Dalam gambar menunjukkan alur kerja, sebenarnya terdapat 3 bagian input. Di sini ada proses dari 5 komponen ini dan output. Dan di input ke sisi kiri ini, dokumen masuk melambangkan data mentah yang dimasukkan ke dalam sistem. Ini bisa berupa email dari pelanggan, formulir permintaan, ataupun log panggilan telepon. Jadi lanjut ke prosesnya, yang di tengah terdapat 5 komponen ini dari hardware, software, data, people, dan prosedur yang bekerja sama untuk memproses data tersebut. Kemudian dihasilkan output di sebelah kanannya. Dokumen keluar ini juga bisa melambangkan informasi yang telah diproses dan dihasilkan oleh sistem. Ini bisa berupa laporan kerja, tiket dukungan yang telah diselesaikan, atau email balasan untuk pelanggan. Kemudian kita lanjut ke gambar atau diagram yang kedua. Di sini ada dua, sistem boundary dan automation boundary. Ada, kita bahas yang atas dulu. Sistem boundary di sini adalah sebuah batasan sistem. Ini mendefinisikan keseluruhan cakupan sistem untuk mencakup semua tugas yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Terdapat komponen seperti yang tertulis dalam kotak biru di sini. Sistem ini terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian manual yang diselesaikan oleh manusia dan bagian yang terotomatisasi yang diselesaikan oleh komputer. Kemudian pada bagian bawah yang automation boundary, ini adalah batas otomatisasi. Batas ini secara spesifik
memisahkan tugas-tugas yang dilakukan oleh komputer dari tugas-tugas yang dilakukan oleh manusia. Fokus batasan ini hanya melingkupi bagian yang terkomputerisasi oleh sistem. Jadi, secara kesimpulan, sebuah sistem secara keseluruhan adalah kombinasi dari teknologi, yaitu dalam hal ini komputer, dan manusia yang bekerja sama dalam serangkaian proses. Kemudian pada gambar yang ketiga, itu activity diagram simbol, di mana di sini ada empat bagian dari diagram. Yang pertama di sini, ini adalah alur yang menggambarkan proses secara linear, di mana seorang manajer pertama-tama harus meninjau keuangan yang setelah itu dapat melanjutkan penyiapan laporan. Proses ini memiliki awal dan akhir yang jelas. Kemudian di gambar yang selanjutnya, ini adalah proses efisiensi setelah tugas awal selesai, sistem memecah alur menjadi dua aktivitas terpisah yang dapat dikerjakan pada saat yang sama oleh orang yang berbeda atau sistem yang berbeda. Jadi proses ini tidak akan berlanjut sampai kedua aktivitas paralel tersebut selesai dan digabungkan kembali. Jadi sempat terpisah, split, di sini kemudian tergabung kembali join. Selanjutnya pada gambar yang ketiga, pada bagian ini adalah alur eh, menggambarkan sebuah proses yang tidak linear ketika alur mencapai sebuah kesimpulan atau keputusan, sebuah evaluasi, misalnya apakah laporan ini disetujui, dilakukan berdasarkan eh, hasil evaluasi. Di sini ada pilihan yes ataupun no. Alur ini mengikuti salah satu jalur yang tersedia, tapi tidak keduanya. Kemudian yang terakhir, di paling pojok ini sebuah representasi sederhana dari sebuah keputusan logika. Keputusan tergantung dalam aktivitas itu sendiri. Hasil dari aktivitas tersebut secara langsung menentukan jalur berikut. Misal aktivitas verifikasi data dapat memiliki dua hasil, valid ataupun data tidak valid, yang masing-masing mengarah ke alur yang berbeda. Nah, diagram yang terakhir, di sini eh, ada empat aktor atau entitas. Yang pertama customer, salesperson, kemudian technical expert, dan sistem. Jadi dari customer ini bisa eh, memungkinkan untuk melakukan inisiator ataupun pembuat keputusan akhir dalam proses ini, karena diawali dengan customer dan diakhiri di customer juga pada bagian ini. Kemudian salesperson ini aktor utama yang berinteraksi dengan pelanggan dan sistem, bertanggung jawab untuk memahami kebutuhan pelanggan ataupun customer dan memasukkan data. Kemudian ada technical expert, ini aktor spesialis yang dilibatkan hanya untuk eh, jika salesperson memerlukan bantuan untuk memahami persyaratan teknis. Kemudian ada sistem, di sini ada komponen terotomatisasi yang melakukan tugas komputasi seperti misalnya menghitung penawaran harga. Dari sisi flow-nya, yang pertama ada permintaan awal, di sini ada request quote. Proses ini saat customer melakukan aktivitas request quote, yaitu meminta penawaran harga dalam hal ini. Kemudian eh, ada persyaratan, yaitu dari alurnya berpindah ke salesperson, yaitu develop develop notes of requirements. Di sini ada persyaratan tertentu lah berdasarkan permintaan customer. Kemudian ada titik di sini mengenai perlu bantuan.
salesperson menghadapi keputusan untuk ask help, di sini minta bantuan. Jadi jika yes, salesperson meminta bantuan dari technical expert, kemudian technical expert melakukan cek requirement, memeriksa persyaratan, dan enter data into system. Lalu jika no, di sini salesperson merasa mampu menangani permintaan sendiri dan langsung melanjutkan ke aktivitas enter data into system. Selanjutnya adalah proses calculate. Di sini calculate quote. Setelah data dimasukkan baik oleh salesperson maupun technical expert secara sistem otomatis melakukan aktivitas calculate quote, menghitung penawaran, lalu ditinjau lagi oleh customer, kemudian dalam hal ini melakukan review the quote, melakukan peninjauan penawaran. Kemudian di sini ada pencabangan lagi, customer membuat keputusan uh, untuk change request atau ada perubahan atau tidak. Jika yes, alur kembali ke aktivitas develop notes of requirement. Jika ada perubahan, jika tidak ada perubahan, customer puas dengan penawaran tersebut. Di sini accept quote as order. Jadi customer melanjutkan ke langkah akhir dan proses selesai. Nanti juga saya akan lampirkan deskripsi dari setiap gambar di lembar jawaban. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.